Halo Sobat Sindo, jumpa lagi di podcast Beat the Giant, podcast yang membicarakan tentang strategi bisnis. Hari ini spesialnya ada dua orang, dengan Pak Servasius Bambang Pranoto atau Pak Bambang, panggilan akrabnya Babe. Ya, Pak Bambang Pranoto ini founder dan visioner dari Sanga-Sanga yang juga peracik asli produk herbal kutus-kutus. Udah tahu kan semuanya? Kemudian ada juga narasumber yang satu lagi adalah istri dari Pak Bambang, Ibu Rifa Efrianti, founder dan CEO Sanga-Sanga Group. Ya. Oke, jadi tahun 2002 saya pindah ke Bali. Saya juga tidak tahu mau ngapain gitu, karena di Bali nggak ada kantor cabangnya Philips gitu. Jadi saya nggak tahu. Saya datang ke Bali itu konsepnya gelandang. Backgroundnya teknik elektro ya? Saya S1 saya teknik elektro, S2 saya MBA, S3 saya dokter marketing. Oh, wah, luar biasa. Panjang ya perjalanannya. Ya, pokoknya sampai sekolah mentok, nggak ada yang lebih tinggi lagi, kecuali jadi profesor. Sementara saya nggak mau jadi profesor, ya kan. Jadi setelah di Bali saya tidak tahu melakukan apa. Dan saya akhirnya bikin warung kecil yang sederhana, cuma 40 kursi. Saya pikir yang datang orang lokal, nggak taunya disenengi sama orang bule, terutama bule Perancis, fanatik sama restoran saya. Restoran yang kecil itu akhirnya rame, tapi saya jadi kesel karena kerja lagi. Pengennya nganggur gitu ya, ternyata nggak bisa karena untuk mempersiapkan restoran dengan 40 kursi itu kerjanya cukup berat. Nah, saat persiapan kerja berat itu di tahun 2011, saya kejeblos. Jeblos. Ya. Di sawah itu ya? Jadi rumah saya dan jalan itu selisihnya 152 meter. Rumah saya ada di bukit, dan ini ada jalan kecil dari jalan besar ke rumah itu 152 meter. Kiri kanan ada sungai. Gitu. Nah, nggak tahu bagaimana mungkin tergerus oleh sungai, walaupun jalannya itu kelihatan tanah rata gitu, ternyata di bawahnya bolong. Waktu saya injek, kejeblos. Kena amblas itu ya. Ya, nah saya pikir kejeblos ya biasa ya, ya nggak apa-apa lah gitu. Saya langsung pulang, mandi tidur ya kan. Besok paginya dua kaki ini tidak bisa dikontrol. Nah, biasa kalau kita nggak dalam posisi seperti itu kan, panggil tukang pijat kan. Nah, biasalah pas itu. Sangat Indonesia ya Pak? Sangat Indonesia. Dan itu kebetulan kan memang di kampung ya. Di kampung. Bukan di kota. Jadi saya tinggal di antara Ubud dan Gianyar. Sebuah bukit kecil gitulah. Terima kasih nggak punya tetangga, jadi seneng. Nah, kita panggil tukang pijat kelas RT, wah kok nggak ada perubahan, naik ke kelas RW dan sebagainya, sampai panggil terapis juga tidak sembuh. Nah, istri pada waktu itu ya bukan beliau yang itu saya disarankan ke dokter. Ya, dokter pertama kali bikin general check up. Kayaknya semua penyakit yang ada di rumah sakit itu ada di dalam diri saya. Banyak sekali penyakit. Nah, terus katanya kakinya belakangan diselesaikan penyakit yang ini. Ada darah tinggi, ada gula, ada segala macam, itu diselesaikan dulu, baru nanti kakinya. Mau berapa tahun. Saya putus asa karena saya gimana pun juga adalah bapak rumah tangga ya, harus restoran itu termasuk saya juga ikut masak ya, ngeladenin dan sebagainya. Jadi kalau nggak ada saya emang repot sekali. Nah, akhirnya saya putus asa. Pada suatu malam saya coba merenung, ya kan, merenung tentang penyakit saya itu. Saya bilang proses itu disebut persneling mundur. Gimana tuh? Jadi kalau kita mobil masalah ya kan, jangan malah cari kemana, sana yang betulin busi sana. Enggak, saya mundur dulu dulu masuk garasi, saya renungkan semua masalah itu.
Dan apa yang terjadi di situ kok ujuk-ujuk bahasanya. Nah, ujuk-ujuk. Jawanya mulai keluar nih. Ujuk-ujuk gitu. Kok saya disuruh buat minyak gitu. Iya. Gitu. Saya bilang saya ini backgroundnya elektro. Dan saya juga tidak bermain dengan yang aneh-aneh ya. Yeah. Terus kok disuruh bikin minyak? Nah, saya tanyakan lagi kenapa minyak. Jadi dalam penjelasan beliau kepada saya di saat saya merenung itu, Indonesia ini dulu itu kalau nyembuhin penyakit pakai minyak. Gitu. Yeah. Sebelum jamu populer itu minyak. Kenapa? Kenapa tidak jamu? Karena dulu itu antar kampung aja berantem. Jadi jamu ini bahaya kalau diracun. Nah, raja-raja tuh nggak mau minum jamu. Kalau minum jamu cek dulu, pembantunya suruh minum. Nah kalau pembantunya hidup, nah baru dia mau minum. Jadi minyak ini ada di seluruh Indonesia. Sampai sekarang pun masih ada kan. Ada minyak Karo, ada minyak Papua, ada minyak Sumba, ada minyak Cimande, dan sebagainya. Karena kita memang dulu untuk mengobati orang itu dengan minyak gitu. Sesuai juga kalau kita lihat di di Timur Tengah kan. Untuk jadi raja mesti diurapi itu pakai minyak. Jadi memang minyak ini menjadi unsur utama dalam pengobatan di dunia. Tapi dengan keadaan modern, pengobatan dengan minyak itu ditinggalkan. Nah, saya suruh bikin minyak. Nah, terus bahannya apa dan sebagainya. Beliau bilang, bahan yang untuk minyak ini ada 50 meter dari dirimu. Ini yang bilang siapa tadi? Nggak, ada bisikan. saya susah mengatakan. Ya, kalau saya bilang leluhur lah gitu. Jadi, dan memang waktu kita cari, akhirnya memang ada. Dan ini juga lucu. Sekarang nggak ada, Mas. Waktu saya membutuhkan itu ada. Kalau sekarang saya nyari nggak ada. Makanya saya harus beli sekarang bahan-bahannya itu. Jadi ada dan kita kumpulkan dan metode harus dimasak sesuai dengan budaya Indonesia, dan dari situ bahan-bahannya dimasak dengan minyak kelapa, harus minyak kelapa. Dan saya coba kepada diri saya, akhirnya 3 bulan recovery. Gitu. Lahirlah Kutus-Kutus ya. Belum ada namanya itu. Cerita dikit mengenai namanya munculnya. Jadi, setelah jadi, teman biasalah kalau kita di Bali, kebetulan kenalan saya banyak kan. Kalau mampir ke Bali pasti datang ke rumah saya kan. Nah sebelum pulang saya kasih hadiah. Karena percobaannya kan cukup banyak, ini saya kasih satu-satu. Dan ternyata di mana-mana menyembuhkan. Mereka bilang, Bang, jual wae Bang. Jual aja. Jual, aku bilang. Dapatnya dari sono, aku bilang gimana? Coba tanya sono, boleh gak dijual? Saya nanya kan, boleh nggak dijual? Nah, dari situ hati-hati loh Le katanya, hati-hati kamu. Karena minyak ini nanti nolnya banyak katanya. Gitu. Jadi udah dikasih tahu nih kalau nolnya mau banyak itu udah dikasih tahu. Oh gitu ya. Iya. Nolnya banyak itu laku besar, laris ya. Laris. Nah tapi minyak itu kan nggak punya nama. Saya nyari sini nggak ketemu namanya. Terus pada suatu hari saya pergi ke Tirta Empul, kalau mungkin Mbak pernah datang, mandi di sana. Tampak Siring ya. Saya turun dari mobil, ada yang nepuk dari belakang. Minyaknya segera dijadikan, kasih nama Kutus-Kutus. Saya mau nengok takut, nggak nengok kok. Ini orang ini tahu saya bikin minyak dari mana, di tempat gelap ya kan, di atas itu parkirnya gelap, kebetulan nggak ada lampu. Jadi, begitu saya mau nengok udah jalan dia pergi. Ini siang atau malam? Malam Mas. Oh malam, jam? Kira-kira jam 1, jam 2 gitu. Oh gitu, saya pikir siang. Serem Mas. Apalagi kalau itu di video kan, terus diiringi musik. Jadi film horor. Betul. Oh malam ya? Malam. Iya. Udah. Saya sendiri Kutus-Kutus nggak tahu tuh apa, ya kan. Oke, saya mandi, lalu ada ritual sedikit, terus saya pulang ke rumah.
saya nanya, kutus-kutus itu apa? Nah, ternyata itu bahasa Bali 88. ya. Oke. Nah, akhirnya lahirlah minyak kutus-kutus dan mulai kita produksi massal dari 2013. Oke. Nah, ini teman-teman kayaknya juga sudah banyak ngerti cerita ini karena wah ini 10 tahun terakhir banyak diceritain ya. Nah, ini perkembangan terakhir kita akan coba fokus ke yang terakhir. Kan ini ada sanga-sanga nih ya. Mungkin cerita dikit nih ya. Kok tiba-tiba muncul baru ini dan ini kan mahakarya kan sesuatu babynya Pak Bambang tapi kok kemudian ditinggalkan ya kutus-kutusnya kayak mau ditinggalkan terus sekarang bikin sanga-sanga, boleh cerita dikit Pak Bambang. Kebetulan ini adalah saksi mata. Nanti tambahin ya Ibu jadi, ya. Saya rasa ceritanya akan lebih otentik kalau yang ditanya Bunda saksi ya. mata tentang Bunda kelahiran ya. Gitu ya. Sebenarnya terima kasih Mas ya, Mbak ya sudah diundang kami ke ruangan yang bagus ini ya, tapi dingin banget ya. Dingin ya. Jadi saya mau cerita dulu tentang perkenalan saya dengan Pak Bambang Oke, ya. Pastinya kan dari sana dulu nih kok bujuk-bujuk. Saya ini dari Medan, Sumatera Utara. Kenapa tiba-tiba kok bisa nih ketemu sama Pak Bambang? Nah, saya sendiri adalah pasiennya Pak Bambang. Oh gitu. Iya, saya adalah pengguna kutus-kutus. Reseller ya? Enggak, pengguna ya? Kan pengguna terus jadi reseller biasa. Enggak sampai jadi reseller. Oke. Enggak sampai. Dia langsung jadi pengguna jadi yang punya. Harusnya jadi reseller dulu ya. Ini langsung naik nih jadi rongsokan. Iya. Jadi dulunya biasa lah, sebelumnya saya 25 tahun di bank. Dari umur 19 tahun. Di Medan ya? Di Medan. Tamat SMA, ya 19 tahun sampai jabatannya lumayan lah. Tapi kita dari nol banget tuh berjuangnya. Akhirnya tahulah kalau di bank itu kan penyakitnya kalau nggak asam lambung, saraf kejepit, stres, depresi, under pressure, dan segala macam. Nah itu saya ada di antara itulah sakitnya pada waktu itu, dan kemana-mana tuh selalu bawa obat yang segitu banyak, dompet obat. Biasa kalau misalnya demam, obat demam beda, kalau pusing beda, mual beda, kan gitu-gitu. Nah waktu itu saya asam lambungnya tuh udah akut sama saraf kejepit gitu. Nah jadi biasanya saya itu kalau massage nih ada langganan ya, dia pakainya minyak baby lah gitu sama body lotion. Nah waktu itu dia juga baru berapa bulan lah bergabung menjadi resellernya kutus-kutus. Nah dia menawarkan, Bu, aku punya minyak bagus nih, Ibu kan sering sakit nih, saraf kejepit nih. Ibu pakai ini deh coba. Kalau misalnya nanti ini nggak mujarab, nggak ampuh, Ibu nggak usah bayar deh. Ini masesku. Nah oke lah saya tertarik. Nah begitu coba. Biasanya malam nih kan pasti nyeri ya, kalau kita salah, biasanya kalaupun habis beraktivitas, pokoknya malam tuh tidur tuh pasti nyeri dulu. Nah saya tuh harus kusuk-kusuk lah gitu baru bisa tidur. Kusuk kalau tuh dipijet bahasanya Medan. Bahasa Medannya kusuk, dikusuk-kusuk, diurut-urut gitu. Nah saya pakai dan akhirnya saya ngerasain loh ini kok enak badan saya gitu. Terus saya pakai rutin. Akhirnya asam lambung saya juga sudah berangsur-angsur baik sampai sekarang. Dan ternyata minyak itu tuh bukan hanya sekedar membantu menyembuhkan, tapi bisa merelaksasi, menenangkan pikiran. Kalau stres itu kan butuh rileks ya. Jadi akhirnya saya sembuh dan sampai sekarang saya tuh nggak pernah lagi injeksi asam lambung. Kemudian obat-obatan lain juga nggak pernah. Bukan promosi. Dulu belum jadi reseller, belum jadi istrinya Pak Bambang. Nah. Lalu ada fase pandemi waktu itu. Nah, satu kantor itu 90% terpapar semuanya. Bahkan satu ruangan saya itu ada yang meninggal. Bahkan ada sampai 2-3 kali yang terpapar. Nah, saya sendiri tuh nggak terpapar COVID gitu ya. Sampai hilang COVID-nya gitu, saya selamat. Dan saya sendiri juga nggak tahu kok bisa. Nah, ternyata dari reseller saya itu bilang, Ibu, itu Ibu pakai terus. Karena itu ada zat-zat herbal yang bisa mendeteksi atau memproteksi virus-virus itu gitu. Nah saya rajin, ternyata benar nih, saya tuh tidak terpapar. Nah waktu itu singkat ceritanya ya Pi, si reseller ini nawarin saya nih, Ibu mau ini nggak mau jadi ikut reseller? Enggak jadi reseller Ibu. Nah karena bagus itu saya belinya banyak-banyak Mas, 6 botol, 12 botol saya bagi sama keluarga.
Nah waktu itu dia nawarin, ibu mau nggak pergi ke Bali, karena kan setiap ulang tahun Kutus-Kutus itu kumpul-kumpul kan? Kumpul-kumpul seluruh Indonesia reseller dan mengundang artis dan segala macam. Iwan Fals ya dulu ya? Iwan Fals, God Bless Slang, whatever lah. Iya. Pokoknya grup-grup bagus lah ya. Nah, saya waktu itu tertarik, ya boleh sih, tapi ini gimana ya kan, ini akomodasinya dan segala macam bagaimana, karena ternyata foto saya nih megang Kutus-Kutus waktu diadakan perlombaan sama Babe menang 2 kali dan dapat handphone. Nah akhirnya ya udah, nanti coba dibilangin sama ownernya, loh emang kamu kenal sama ownernya kok bisa deket. Nah ternyata di Kutus-Kutus ataupun Sanga-Sanga ini chemistry antara owner dengan reseller itu begitu dekatnya gitu, seperti keluarga. Jadi bisa dibilang bisnis ini adalah bisnis kekeluargaan, yang lebih gimana ya, tidak ada jarak gitu ya. Jadi mungkin ya reseller itu merasa nyaman ketika berbisnis di Sanga-Sanga ya. Kalau Babe ini udah seperti bapak lah bagi mereka gitu. Nah begitu begitu reseller ini info ke bapak, dan bapak langsung minta ini media sosial saya. Kebetulan ini kan anak zaman old ya, jadi Facebook mainannya Mas. Jadi waktu itu di Facebook ya, Papi menanyakan beneran Mbak pakai Kutus-Kutus, beneran mau pergi, dan singkat cerita oke, saya berangkat ke sana. Itulah pertemuannya. Udah ada intensif belum waktu ngirim itu? Apa? Ngirim Facebook tadi itu. Oh, ini loh. Kita nih udah ada naksir belum? Gercep Mas. Tak kira 5 kali messenger, is oke langsung. Langsung. Langsung ditembung ya? Iya. Ya saya sendiri habis saja kematian istri saya, dan saya tahu waktu itu Kutus-Kutus dalam kondisi yang luar biasa parah gitu. Nah dia orang bank, terus saya sudah cek tuh kemana-mana kalau dia pernah 5 kali jadi pegawai teladan. Jadi pasti pakai riset dulu ya. Oh iya, riset dulu. Nah akhirnya saya pikir, terus saya lihat profilnya kan, wah boleh juga nih ya. Walaupun selisih 23 tahun nggak masalah lah ya. Nah, dan kita ngomongnya tuh apa? Cocok ya. Jadi, sampai kayaknya ngomong tuh sampai kita ketiduran. Nah, akhirnya saya ajak kan ke Bali, waktu itu ulang tahun kita yang ke-8. Bukan sebagai reseller atau yang lain. Sebagai tamu, iya. Tapi tamu istimewa. Tapi sebagai tamu istimewa. Oh jadi pertama kali datang itu udah tamu istimewa? Udah istimewa. Ya. Berawal dari Facebook gitu. Betul. Dan waktu itu kan kita hanya lewat Facebook aja ya. Video call aja nggak pernah gitu. Jadi saya baru tahu dia setelah dia turun dari pesawat. Jadi lihat-lihatan foto gitu terus. Iya. Kirim-kirim saya pesan imajinasi gitu. saya bagus. Jadi kalau lihat orang tuh langsung tergambar gitu. Nah, jadi itulah. Dan akhirnya, sejak ulang tahun ke-8 kita udah setuju untuk berumah tangga. Oke, ini boleh lanjut boleh ya. Jadi kalau yang fasenya Kutus-Kutus, saya itu pernah menjalani dari tahun 2022 sampai 2023. Jadi saya ini merasakan dari 2 brand, Kutus-Kutus ataupun Sanga-Sanga. Nah, tadi kan pertanyaannya ini gimana nih ceritanya kok bisa sampai bertransformasi dari Sanga-Sanga. Jadi sebenarnya kehadiran saya ini, namanya saya ditunjuk sebagai direktur, tentunya harus melihat dulu nih legalitas dan perizinan dan segala macam. Core bisnisnya apa? Misalnya minyak balur nih ya. Jadi pada saat itu juga saya diinfokan ke salah satu karyawan kita ataupun termasuk masih saudara lah ya dari Babe. Dia bilang, "Ibu, Desember 2024 merek Kutus-Kutus itu akan expired." gitu. Jadi awal mulanya sih sebenarnya dari situ. Nah, saya bilang kalau expired ya diperpanjang. Tapi ini harus tanda tangan ini Bu gitu. Orang tersebut gitu ya. Oh ya udah tanda tangan aja saya gitu. Jadi saya tuh tidak tahu dari awal apakah Kutus-Kutus itu sebenarnya saya merasa dulunya itu ya pasti punyanya Babe. Maksudnya terdaftarnya Babe kan oleh Babe gitu. Di situ ternyata saya tahu
bukan terdaftar atas nama Babe. Dan di sini itulah Babe menceritakan segala macam. Tapi Babe tahu kalau didaftarkannya tidak atas nama Babe? Itu waktu pertama belum. Pertama belum. Okay. Jadi itu kan kita daftarin tahun 2014. Oke. Nah itu butuh waktu 2,5 tahun untuk keluar. Betul. Ya. Karena harus dicek dulu. Iya, betul. Orang yang lain pakai enggak? Iya. Nah apa yang terjadi begitu keluar kok nama dia. Gitu. Nah saya bilang kok itu namamu Le, aku bilangan gitu. Nah tapi dia bilang ya kan nggak apa-apa. Oke. Ini anak ya? Iya, Anak. anak bawaan istri saya. Oke. Bukan anak saya tapi anak bawaan. Nah kok pakai namamu? Nggak apa-apa. Kita kan sudah sudah Keluarga. Ya keluarga. Terus juga pada waktu itu penjualan kita meredak. Ya, bagus-bagusnya Ya, ya. jadi kalau kita ulang lagi pendaftaran, nantinya ngulangin dari nol lagi. Saya takut ada orang yang Ngambil. iya masuk di situ. Nah, akhirnya saya oke lah Ya kalau udahlah gitu. keluarga Ya, aja betul. gitu ya Pak. Ya, ya. Nah, ternyata endingnya Ada nggak enak. udang di balik rempeyek. Nah, di balik Oke, rempeyek. oke, oke. Nah, Ya. ceritanya kita ikuti cerita Bu Rifa. Dan sekarang masih berproses ya di pengadilan ya. Iya, jadi Terakhir gimana jadi update-nya? ketika kita melihat tentunya kan kita sudah minta secara kekeluargaan sih Ya. untuk menandatanganin, bahkan Babe juga sudah memberikan benefit ya kalau mau menandatanganin, ada beberapa inilah dikasih sama Babe, dikasih pilihan gitu. Ya. Tapi sekali lagi orang tersebut tidak setuju dan meminta nominal yang cukup besar. Nah, jadi karena Babe merasa ini adalah brand beliau dan sangat-sangat kutus-kutus itu didapat dari suatu peristiwa kecelakaan, kemudian Personal gitu iya, ya. kecelakaan Lebih dan personal lah. dari kita bilang lawangsit ya, dari leluhur. Ada historinya lah, ada narasinya. Iya, jadi Babe merasa kenapa saya harus membayar, padahal dari awal saya menemukan, saya mengembangkan, saya gitu. meracik sampai saya membesar, kenapa saya harus membayar? Yeah. Seperti itu. Makanya dengan rundingan yang begitu panjang dan lama sampai kita juga ribut ya, karena saya bilang kutus-kutus ini udah hampir 1 dekade. Ya. Ya, sepertinya ini sudah top of mind dari Ya, orang. ya, Kalau mau betul. minyak balur pasti Ya. kutus-kutus deh Ya. gitu ya. Jadi ini bakalan sangat repot nanti. Kenapa? Karena bisnisnya Babe ini sudah menggurita, bukan hanya di minyak balur, tapi ada di hospitality seperti Ya. hotel, villa, dan radio. Radio. Bahkan radio ada 11 yang disubsidi oleh income daripada minyak kutus-kutus Ya. tersebut. Ya. Tapi Babe meyakinkan saya, dulu saya aja juga nggak punya apa-apa. Kenapa kutus-kutus? Kenapa harus takut? Gitu. Ya. Saya juga nggak punya apa-apa dan kita bisa seperti ini. Kamu yakinlah kalau kita niatnya tulus, niatnya baik, kita akan besar walaupun sakit. Untuk menuju proses itu sakit. Nah karena beliau yang punya brand dan punya otoritas ya daripada brand ini ya saya. Pelaksana ikut aja. Jenderal bilang kan kita harus ikut. Tapi kita harus siap perang. Saya bilang gitu, perang dalam arti kata kan kita harus mikirin strategi bagaimana komunikasi ke pasar dan itu tidak mudah, apalagi beban kos kita itu sudah besar kan. Jadi keputusannya adalah sangat-sangat itu ya. Hanya berganti akhirnya, starting dari zero, dari nol. mulai dari nol. Itu ulang tahun kita yang ke-10. Ke-10. Ya, ini kan ketemu ke-8. Nah. Dan faktor bukan hanya itu aja Mas faktornya. Jadi ada faktor juga di mana pada saat itu banyaknya bermunculan produk-produk palsu. Dan harga murah. Gitu. Biasalah kalau di Indonesia ini brand yang sudah laris pasti ada aja yang begitu-begitu. Nah, gitu. Nah, ini sebenarnya momen kita untuk bertransformasi dengan kondisi yang sudah tidak baik-baik saja di pasar. Bahkan pada saat itu fase mulai pertumbuhan untuk jualan itu udah melambat. Bahkan kita juga melihat nih customer baru ini agak susah kita mencarinya gitu ya, karena tuh banyak banget barang palsu. Jadi sebenarnya momen daripada musibah ini banyak banget hikmahnya, tepat untuk kita transformasi. Nah terus yang membedakan dari proses transformasi nama ya dari kutus-kutus menjadi sanga-sanga, apa yang beda dari selain namanya? Selain strategi market kah atau terutama produknya, karena kan yang dicari kan produk kan. Driver utama kan produk. Jadi saya ceritakan ya. Jadi pada Desember 2023 ya itu malam tahun baru ya.
Saya tuh di hotel kita di Sunari di Lovina sana. Ramai banget. Jadi saya sampai lupa daratan ikut. Excited banget. Excited karena tamunya banyak dan saya nggak ngira. Apa musiknya rock atau Itu DJ mas. Karena sukanya kan God kekinian Bless, sekali. Iwan Fals. Iya, saya DJ banget ya. Jadi saya lupa sampai mungkin yang namanya balung tua ya. Itu lumpuh lagi. Oh, iya. Oh gitu ya. Iya. Jadi kayak berulang ya. Berulang. Nah, lumpuh. Saya dari Sunari kita pulang, tidak pulang ke rumah saya ke Gianyar, tapi pulang ke Denpasar ke radio karena di radio itu ada lift mas. Jadi kalau lumpuh tuh masih gampang lah naiknya. Nah, akhirnya saya pulanglah ke Denpasar ke radio Fox Radio Bali ya. Nah sampai 12 hari nggak bisa bangun, nggak bisa bangun. Iya. Ke toilet aja saya papa tuh, parah banget. Nah, dalam karena kalau nggak kemana-mana, ya otomatis kan perjalanan mundur lagi jalannya. Nah, saya di ulang tahun ke 10 sudah bilang mau transformasi ke Sanga. Udah dapat namanya itu. Udah dapat. Nah, karena kita udah lihat kan nanti pasti ribut di pengadilan dan sebagainya. Nama-namanya pakai di tepuk dari belakang nggak? Ini lucu. Ini beda. Ini beda nih. Jadi saya bikin macam-macamnya. Ya. Bikin macam-macam. Dia juga ikut bikin sampai kita berantem dan nggak ketemu kan. Oke. Nah, terus dia tahu-tahu ngantuk kan, minta tidur. Saya tuh, saya bilang bangun. 15 menit tuh, udah ketemu apa? Sanga-sanga. Jadi Desember 2023 itu kita udah September. Desember 2023 itu kita udah punya menampilkan logo Sanga-sanga. Tapi kita tidak punya produk, Mas. Bayangin senekat itu. Jadi brandnya dulu, Brandnya namanya dulu. dulu. Betul. Iya, tapi Karena kita nggak menarik. Dan saya bilang ini segera didaftarkan. Daftarkan. Jadi kita udah punya kira-kira logo dan apa yang mau kita rundingkan nanti ke depan. Jadi sudah ada tuh logo dengan logo pakai foto segala macam. Nama Sanga-sanga sudah ada. Dan menariknya kan Sanga-sanga. Nah, kalau kita lihat dari 88 kesangan-sangan tambah 11. 88 continuity tambah 11 kewelasan 99 itu ultimate. Kesempurnaan ya. Nah, jos itu mas. Jadi yang menariknya gini, pada saat kita melakukan pengumuman ya, konferensi pers pada saat itu pada saat ulang tahun Kutus-Kutus malah yang ke-10. Tapi simbol Sanga-sanga udah naik. Jadi masyarakat waktu itu momennya pas banget karena ada 5.000 audiens yang datang di acara itu. Bahkan reseller kita aja nggak tahu kalau kita mau pindah ke Sanga-sanga dan kita nggak punya produk pada saat itu. Itu yang menarik. Di situ kami berpikir ini suatu potensi yang besar. Ini kan orang melihat, kan tanda tanya dulu nih. Udah ngelihat ada, ini kan ulang tahun Kutus-Kutus, tapi kalau gue Sanga-sanga kan terbranding nih. Dan produknya masih Kutus-Kutus kan berarti? Ya produknya masih Kutus-Kutus. Nah, di situ kan akhirnya dengan keberanian ya, dan selang dari ulang tahun dari Desember sampai jadi bulan tanggal 8 Mei Desember belum ada produk. ya, belum. Nah, ini kan 31 Desember tahun baru. Nah, begitu nih saya lumpuh tanggal 1 Januari saya pulang ke Denpasar, tidak pulang ke Gianyar. 12 hari sakit. Dan ini kan biasa kalau sakit panggil dokter gitu ya. Dikasih obat macam-macam juga nggak sembuh. Terus saya ini bilang nih kayaknya saya melakukan sumpah tapi belum saya laksanakan. Saya bilang kan Sanga-sanga. Nah, di sana nanya produknya timbang. Gitu ya. Iya. Kok kamu bilang Sanga-sanga nggak ada produknya? Jadi dalam keadaan sakit saya nekat pergi ke pasar. Dia sibuk rapat, ini kan administrator ya, jadi manajer ya lah. manajer. Ini product development. Rapat saya pergi sama sopir, pergilah ke pasar. Saya belanja bahan yang tidak ada di Kutus-Kutus. Nah, terkumpul semuanya.
termasuk beli kompor dan sebagainya, karena di radio nggak ada kompor, Mas. Yeah. Kalau Kutus-Kutus 49 ini berapa? Nanti dulu, pelan-pelan. Terus? Iya, jadi udah. Nah terus semua bahan-bahan terkumpul, terus saya mulai sampai di rumah, di radio. Nah saya kan bisa duduk. Nah yang racik-racik saya minta dia. Jadi saya cuma di kursi, dia ngeracik-racik. Diketawain sama dia. Ini masak-masakan ya katanya. Masak-masakan. Udah, pokoknya lu kerjain aja dah. Udah, kita pakai kompor listrik. Kita masak. Slow cooker. Pakai slow cooker, besok paginya baru selesai. Nah, sudah selesai. Ini perhitungan saya begini. Jadi ini yang kita buat ini 40%. Nah, 60% tetap kutus-kutus. Dari kutus-kutus. Nah, gitu. Akhirnya kita minta di pabrik 60% kutus-kutus itu bawa ke situ dan kita campur dengan 40% dari yang kita masak baru. Gitu. Dan akhirnya jadi produknya. Jadi produk, setelah jadi produk itu siang kira-kira jam 10 jam 11 saya minta dibalur. Ya, 15 menit sehat kembali. Oh gitu ya. Kalau kutus-kutus kan butuh 3 bulan ya. Ini hanya 15 menit. Ya, ini saya saksi mata. sama karyawan dan saya udah panggil dokter waktu itu. Dan sudah dikasih obat anti nyeri dan segala macam, nggak bisa. Dan itu saya kan orangnya rasional banget ya. Kalau lihat dengar cerita yang nggak kita saksikan tuh percaya nggak percaya kan gitu. Nah ternyata saya di sini menemukan, membuktikan keajaiban cerita kutus-kutus yang dulu itu lahir lagi nih di Sanga-Sanga. Penemuannya babe lumpur ringan baru sembuh karena Sanga-Sanga. Terus kemudian produksi massal kan setelah nanti itu. dulu. Boleh. Ayo, Nah, boleh. oke. Nah, baru kita hitung bahannya berapa. Saya kan begitu, bikin dulu. Nggak sabar soalnya. Endingnya gimana nih? Jadi akhirnya ketemulah ternyata bahannya itu totalnya 140. Oh, 140 ya. 140 itu 7 kali 20. Oke. Ya. Dan sudah terbukti 15 menit sembuh. Langsung. Nah, saya nggak percaya kan sembuhnya, saya tes saya. Jadi saya ngintil dia keliling beach walk. Nah, biasanya kan saya duduk di warung kopi, ngopi, dia belanja, saya nggak mau ngikut. Ini untuk ngetes kaki saya ikut. Dari jam 4 sore sampai jam 11 malam, semua bagus. Dari Kuta ke Seminyak ya. Jadi di biswalk aja muter-muter itu, tapi sudah cukup ngetes kaki ya. Jadi yang membedakan itu, tadi pertanyaannya apa sih beda yang kutus-kutus dan Sanga-Sanga? Satu, dari sisi kualitas. Kami bukan hanya berganti wajah atau berganti nama, tapi kami melakukan upgrade kualitas. Kalau di kutus-kutus dulu dari 49 terus ke 69. Nah, kalau Sanga-Sanga yang dari 69 ke 77, bahkan yang varian baru yang Sanga-Sanga Ultimate ini ada 140 jenis bahan herbal. Itu yang sangat membedakan. Ya, artinya apa? Proses bekerjanya untuk kesembuhan itu semakin cepat dan semakin berkualitas. Itu pertama. Lalu yang kedua, kalau dulu kutus-kutus kita itu kan masih pakai skema strategi yang konvensional, yang tradisional ya. Word of mouth ya. Ya, mouth to mouth, dari reseller ke reseller, dari pengguna ke pengguna terus. Tapi itu memang ajaib banget. Kita besar dari sana, kita nggak pernah iklan, kita nggak pernah pakai brand ambassador dan segala macam. Inilah brand ambassadornya. Semua jauh lebih powerful. Nah itu. Nah di Sanga-Sanga ini karena perubahan zaman digitalisasi yang masif sekali saat ini, kita nggak bisa juga memakai cara-cara hanya cara-cara yang lama. Jadi kita udah merambah ke pasar modern market ya. Kita ada di swalayan, supermarket, apotek, bahkan kita besar di marketplace sekarang. Karena saat ini kan mungkin lebih dari 52% ya orang belanja itu pasti dari online kan gitu. Jadi kita memang merubah juga strategi bisnisnya. Yang kemudian adalah kita bisa secara bebas untuk masuk ke pasar global. Kalau dulu kutus-kutus ya Mas ya, saya bilang banyak banget yang daftarkan. Jadi di beberapa negara, kalau di Eropa itu 5 atau 6 negara itu sudah mendaftarkan kutus-kutus. Sehingga apa? Pada saat reseller kita nih berjualan ke satu negara, misalnya Austria, itu mereka kena take down.
sama Karena orang yang mereka daftarin mendaftarkan di sana Nah, gitu Ya. loh. Nah, jadi kalau sanga-sanga ini tentunya nanti kalau kita ekspansi, Mulai ya, belajar ya dari situ ya. ekspansi ke global, kita itu legalitasnya bahkan di 27 negara Uni Eropa, hakinya itu sudah terdaftar Sudah di sana, dan izin edar CPNP-nya itu juga sudah terdaftar seluruh produk. Jadi ini transformasi ini menurut saya itu memang yang inilah Oke. luar biasa. Dari sisi efikasi tadi udah dicoba Pak Bambang kan. Kalau respon dari customer gimana? Dari sanga-sanga ini kan, makanya tadi saya tanya produksi massal kemudian dijual, responnya apakah sebagus kutus-kutus? Ini dia ngurus jualan. Nah, Gini Mas, apapun itu brand yang sudah besar, yang sudah menjadi top of mind, yang kutus-kutus, pasti kita butuh waktu. betul. Ya, butuh betul. waktu. Nah, ternyata yang menariknya di sini, sanga-sanga ini punya pasar baru, customer baru, yang susah kita dapati di kutus-kutus. Kalau kutus-kutus ini customer-nya udah terbentuk nih, sampai ada yang nggak mau move on. Kalau mau pindah sanga-sanga, karena sudah emang begitu cintanya dengan kutus-kutus, dia sembuh karena kutus-kutus. Nah, itu emang PR kita untuk bagaimana kita melakukan edukasi. Tapi salah satunya itu kita udah pernah roadshow 10.000 kilometer jalan darat ya Pia, ketemu langsung sama reseller, sama customer kita untuk meyakinkan. Dari Jakarta sampai Singaraja. Kita langsung nih yang turun, kita nggak pakai perwakilan. Nah, terus kita juga besar di online kan gitu. Nah, kalau misal membandingkan tadi penjualan tentunya belum bisa sama ya. Of course, ya. Itu pasti belum sama karena harus penetrasi pasar dulu. Tapi ketika mungkin Mbak sama Mas bisa coba di marketplace kita ya, sanga-sanga.official.co, lihat di situ semua komentarnya bintang 5. Dari puluhan ribu customer, itu suatu kebanggaan sama kita juga. Nah, dan ternyata dari situ akhirnya kita mendapat predikat super brand produk herbal di 2026. Jadi cara bertumbuhnya ini agak beda sama kutus-kutus. Kalau kutus-kutus dulu mot-to-mot, nah sekarang karena perubahan zaman digitalisasi ini orang lebih gampang melihat di sanga-sanga ini udah sebesar, walaupun tadi penjualannya masih belum sama, tapi brandingnya itu sudah dapat dan dari kualitas dan dari review-review dari e-commerce tadi. Itu yang membedakan. Ini prosesnya masih jalan ya, proses pengadilan masih, ya? iya, Masih masih jalan. pengadilan. Nanti ada 2 skenario, menang yang sana atau menang yang sini. Ya. Kalau menang yang sana, Kalau menang yang sana juga nggak masalah, menang yang sini sini nggak juga nggak masalah. masalah. Karena Betul, kita kan? tidak meneruskan produk kutus-kutus, Mas. Betul, ya, Kita sudah berarti- punya sanga-sanga. artinya kalau misalnya menang, berarti kan kutus-kutus nggak boleh diproduksi kan? Betul, oleh harusnya pihak yang seperti sana itu, kan? ya. Jadi, tapi kalau misalnya kita menang, ini nggak diteruskan kan? Tidak. Sayang Digunakan tapi lagi ya? nggak digunakan Ya. lagi kan? Ya. Nah, gitu ya. Intinya kan begitu Jadi ya. sebenarnya gini Mas, proses kita melakukan gugatan salah satunya adalah banyaknya komplain, ya, banyaknya orang yang bingung, kebingungan di market ini ada. Terus komplainnya itu di media sosial kita, ya, saya nggak kasih tahu komplainnya apa. Nanti Mas juga bisa baca sendiri karena saya tidak mau, kan nggak etis ya, nggak beretika ya kalau kita ngomongin ini ya semua ada, biar masyarakat yang menilai. Itu salah satunya. Terus yang kedua apa tadi pertanyaannya? Yang kedua Kalau misalnya menang sana, Iya, kalau menang terus ya. itu tadi faktor Iya, yang pertama karena kami tidak mau ada kebingungan di pasar. betul. Gugatan kita dasarnya itu. Yang kedua, ini ada legacy yang harus dikembalikan lagi ke asal pemiliknya. Oh gitu ya. Gitu ya. Jadi ini cuma sejarah aja. Iya, Sejarah, ya. meskipun Jadi- kita nggak produksi lagi, tapi sejarah kebenaran itu harus kita kembalikan lagi. Tapi memang yang sana minta lagi, Pak Bambang. Ya dia buktinya pakai kok. Dan sampai sekarang masih pakai. produksi. Cuman legasinya itu kan nggak bisa dia miliki. Iya. Dan yang menjadi masalah juga ternyata produknya nggak sebagus produk saya dulu. Tadi Mama udah bilang jangan ini Nggak ngomong. benar. Bilang yang dulu. Biar dibuktiin aja gitu. Oke, ini satu hal yang menarik ya, kalau dalam teori branding itu marketing itu ada namanya product branding, ada atau corporate branding, ada personal branding ya. Dalam kasus kutus-kutus ini ya, itu personal branding menurut saya tuh jauh lebih powerful, apalagi narasinya kuat sekali ya. Jadi jatuh di sawah segala macam itu legendary itu ya. Apakah Pak Bambang yakin bahwa, karena
memulai suatu brand, ya, brand sudah hebat, terus kita apalagi other naming ya. Jadi kalau other logo masih nggak begitu masalah, kalau other naming itu udah tuh artinya betul-betul mulai dari nol. Artinya kalau nggak pejuang nggak beliau mungkin nggak berani ya. Oh, itu dia. Apakah Untungnya yakin? anak Debrito. Apakah yakin? Tadi apalagi ada ceritanya juga kan, betul. kayak berulang kan, Iya, mimpi betul. lagi dan seterusnya. Seberapa yakin Pak bisa kekuatan personal branding? Jadi saya ini kan jadi salesman dari umur 25 tahun. Jatuh bangun berkali-kali. Bahkan Anda pernah dengar cerita mungkin tadi waktu kita ngobrol, dari dulu Philips terus saya pindah ke Matra kan. Betul. Ini kan udah beda produk, beda nama dan semuanya beda. Pejuang lah ya pokoknya. Sebab loh, jalan loh. Yeah. Saya pegang Matra jalan, pegang Philips juga jalan. Terus saya ingat sebuah kata-kata daripada konsumer saya. Bang, saya beli karena kamu bang, bukan karena merek. Ya kan? Jadi dia beli karena saya, bukan karena merek apa yang saya bawa. Nah itu juga sama analoginya sama ya dulu salesman kan, hebat tuh begitu. Bukan beli produk, beli salesman. Iya, beli salesman. Jadi dulu kutus-kutus, sekarang kan sangat-sangat. Orang masih teringat kuat dengan figur saya. Dan saya ini kan dari awal kutus-kutus sampai sekarang sangat-sangat, saya terus aktif di media sosial, termasuk saya mau datang ke sini. Ini branding saya nih. Jadi teman-teman kebetulan saya menulis buku mengenai kutus-kutus ya, wawancara dengan Pak judulnya adalah The Rise of Cool and Agile Brand. Ya. Ada nggak bukunya ya? Nah, gitu. Nah, ini ngomongin tentang kutus-kutus kekuatan personal brand ya. Nanti akan ada teori baru, ada buku baru lagi ketika ternyata personal brand itu jauh lebih powerful ya, ketika ada sangat-sangat muncul ya. Itu di di endorse oleh personal brand yang hebat Pak Bambang, itu menjadi kuat lagi ya kalau ini sukses nanti ya. Misalnya Apple tidak terlepas dari Steve Jobs. Windows tidak terlepas dari Bill Gates. Amerika kacau, Trump. Tidak terlepas dari Trump. Jadi sebetulnya personal branding jauh lebih kuat daripada produk branding atau corporate branding. Iya. Ada pertanyaan kritis Pak Bambang. Kutus-kutus lahir dari satu brand yang otentik ya, makanya tadi word of mouth, jadi nggak direkayasa oleh Pak Bambang, tapi reseller ngomong dan pengguna termasuk ibu menggunakan dan hebat. Word of mouth. Jadi memang kalau dalam marketing, di ultimate marketing itu adalah word of mouth marketing. Saya menyebutnya horizontal marketing atau peer-to-peer marketing dari customer ke customer. Jadi authenticity adalah rohnya kutus-kutus. Dan authenticity itu biasanya nggak bisa diulang, Pak. Pak. Tapi tadi ada ya, kayak quote-unquote pengulangan ya. Tapi dengan kekuatan personal branding barangkali akan boleh cerita. Jadi begini, saya ingat John Lennon. Ada John Lennon waktu Beatles, ada John Lennon waktu sendirian, Yoko Ono, ya kan, bisa bikin sesuatu yang baru lagi ya, ya kan, dari Yesterday to Imagine misalnya gitulah ceritanya. Nah, jadi sebetulnya kekuatan itu di personal. Kekuatan di personal, ini penting banget. Teori jadi, baru ini, yang dibikin oleh Pak Bambang ini. Kalau negara aja ya kan. Jerman ya, kalau nggak pernah ada Hitler kan Jerman nggak pernah besar. Ya kan. Misalnya Indonesia kalau nggak ada Bung Karno mungkin kita juga nggak besar. Sekarang Indonesia kalau nggak ada Pak Prabowo nggak akan gitu ya. Nanti dulu itu. Diriset dulu Mas, tolong diriset dulu. Kita yang udah lewat. Lewat aja. Jadi menurut saya memang personal branding itu kekuatan. Itu. Jadi mau dibilang apa kayak apa ya kan. Kalau begitu kita fisika pasti Einstein. Padahal fisika itu banyak sekali tokoh teoritis tentang fisika, tapi orang selalu terkenal adalah Einstein. Kalau menurut Pak Bambang, kekuatan personal branding ini dari sosoknya, dari narasinya, atau dari apa? Dari karya, Pak. Iya, jadi karya. Jadi semua yang besar itu harus dari karya. John Lennon itu lagunya. Iya, karena lagunya. Berarti Bapak nggak bisa berhenti jadi brand ambassador ya Pak ya? Kayaknya gitulah. Harus terus Pak. Harus terus gitu. Mudah-mudahan terima kasih dikasih umur panjang. Target saya 140 Mbak. Kan baru 17. Iya baru 17 masih jauh. Tapi itu mau nggak mau semuanya itu based on
personal, manusia. Manusianya ya. Tokoh. Menarik nih. Nah, jadi Anda mau pakai cara apapun juga, selama di belakangnya nggak ada tokoh, dia bisa datang dan pergi. Tapi kalau tokoh ini karena sifatnya personal, kan nggak bisa diduplikasi. Nah, untuk itu produk Sanga-Sanga, otentikitasnya itu, makanya foto saya sekarang ada di produk Sanga-Sanga. Oke. Cukup? Ya. Cukup. Ibu, Bapak, kalau misalnya ada yang masih mau dibagikan tentang strategi bisnis nih, Apa kira-kira yang pesan mau terakhir nih? dibagikan lagi? Ini kan perjalanannya panjang, Banget. Dan ceritanya seru ini, seru. gitu. Kira-kira gongnya kunci di mana suksesnya nih, apa? Mbak? Kira-kira Sanga-Sanga 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kira-kira kunci suksesnya apa? Ya, kalau saya sih pastinya bagaimana nanti Sanga-Sanga bisa jadi brand terkemuka di Indonesia, bukan hanya di Indonesia ya, tapi Around the bisa world. membanggakan Dunia ya. Dan kita sudah mulai sebenarnya. Jadi Sanga-Sanga ini sudah masuk di beberapa negara Eropa Barat dan Timur, dan juga di Asia itu distributor resmi. Bukan yang di bawah tangan gitu. Nah, penggunanya orang Indonesia yang di sana atau memang orang lokal? Orang bule. Oke. Gimana cara penetrasi market yang berbeda? Nah, kita di sana kan ada kantor pemasaran, kantor di Amsterdam. Jadi untuk Eropa itu ditanganin oleh kantor cabang kita yang ada di Amsterdam. Ada trik. Ya. Bagaimana menjual di Eropa? Iya. Ya kan? Gimana caranya? Saya bikin satu gara-gara yang kecil. Jadi saya di Eropa bukan beli kantor atau bekerja sama dengan orang sana, tapi saya beli kastil. Nah, beli kastil langsung Belanda geger. Semua orang membicarakan bahwa Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga sekarang itu punya kastil. Karena minta maaf, orang Indonesia yang di sana itu agak, walaupun jumlahnya 1,7 juta, tapi kurang apa ya? Mungkin identitasnya atau komunitasnya kurang dan terbentuk. dia tidak punya simbol. Nggak punya simbol. Nah, begitu ada kastil, wow, semua orang Indonesia nih gitu. punya kastil di sana, geger. Nah, itu ternyata berhasil untuk membuat kita something gitu. Jadi hub di sana. Ya, gitu. Jadi dari situlah saya membuat kantor di sana yang menjual produk-produk kita. Yang kedua, saya berhasil mengibarkan bendera merah putih di halaman kastil saya. Luar biasa. Oke, terusin Mi. Ya, pastinya kami berharap ya Sanga-Sanga ini bukan legend hanya berhasil untuk mentransformasikan sebuah brand, tapi bagaimana kita Sanga-Sanga ini bisa menjadi simbol transformasi herbal ya, Bu ya. Apalagi sekarang ini kan kita tahu ya, kalau dulu sakit dulu baru cari obat. Nah, sekarang sebelum sakit udah cari obat dan pilihannya herbal sekarang. Pilihan herbal. Jadi bagaimana nanti Sanga-Sanga ini bisa bertumbuh berkembang tentunya untuk kebermanfaatan orang banyak bahkan dunia. Dan kami akan memberikan sedikit souvenir untuk menjaga kesehatan nantinya. Kan ini sering ini ya podcast terus dingin gitu, ini paling cocok ini banget. Tahan Covid juga ya. Kalau ada Covid lagi nggak kena kita. Betul. Kita berikan yang aroma herbal ya. Ada 77 bahan dan bukan hanya minyak balur tapi ada sabun. Terus ada untuk perawatan ini buat Mbak atau Mas juga bisa. Jadi produk kita bisa dipakai segala usia, ada pria dan wanita. Ini kami berikan dengan Mbak, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sama bukunya juga kan? Iya, Ya, dan bukunya. Boleh cerita dikit bukunya. bukunya. Ini judulnya Mari Bung Rebut Kembali. Ini tentang perjuangan Pak Bambang dari awal. Sementara kalau ini dari terang ke benderang, bagaimana kita survive dan harus bertahan dalam gempuran yang luar biasa. Benderang. Iya. Udah terang nih, Kutus-Kutus kan udah terang. Apalagi Sanga-Sanga benderang. Mungkin Mas bisa berdiri. Oh, iya. Gampang. Iya. Nah, tapi ini. Nah, gitu. Iya.
Oke, terima kasih. Terima kasih untuk bukunya, terima kasih untuk produknya, terima kasih untuk ceritanya yang seru banget. Ya, kita akan undang narasumber keren berikutnya di podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke.